berkarya. Ya, menciptakan sesuatu, apa saja, bisa karya apapun. Jadi, pada saat kamu mati, karyamu pasti akan diingat orang sebagai sesuatu yang berkesan, walaupun kamu sudah mati sekalipun. Nah, kali ini kita akan membicarakan mengenai berkarya. Dan di sini kita akan fokus ke musik. Kenapa? Musik itu banyak manfaatnya. Musik itu adalah sebuah penyaluran jiwa kita, penyaluran perasaan kita, apa yang mau kita sampaikan ke orang, dan lain segala macam. Dan musik itu menghibur, dan tiap musik pasti punya esensi dan ciri khas masing-masing. Nah, kali ini kita akan ulik salah satu pengalaman dari seorang yang sudah sangat berpengalaman banget di bidang ini. Susah dukanya, high and low-nya, kalau lagi struggle di bawah gimana. Ini berlaku untuk universal juga ya, nggak harus soal musik. Dan beberapa waktu lalu kami sempat mengobrol dengan seorang yang udah, kita nggak perlu ragukan lagi, dia udah sangat berpengalaman di dalam bidang ini. Beliau bernama Ko Joki, dan gak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja simak obrolan mereka. Oke, jadi kita udah kedatangan tamu spesial, dan ini dia, ada Ko Joki. Weh, luar biasa. Gimana Ko Joki kabarnya Ko? Baik. Tadi habis dari mana Ko? Oh, dari jalan-jalan sama teman. Jalan sebentar gitu ya. Oke. Jadi bagi kalian yang tahu lagu-lagu Budi Legendaris, Sang Guru, Hadirkan Cinta dan lain-lain segala macam. Nah, ini nih pencipta ya. Jadi sungguh luar biasa banget kita bisa mengobrol dengan pencipta lagu Budi Legendaris, bukan begitu Ko Joki ya? Oke, Ko Joki. Langsung aja nih kita ke intinya nih. Kenapa pilih musik? Hobi gitu ya. Nah, tapi aku sempat dengar dari beberapa orang, sebenarnya Ko Joki ini dari dulu itu nggak ada gimana ya, maksudnya nggak kepikiran gitu, oh nanti besar aku mau jadi penulis nih. Nah, itu mungkin bisa diceritain gitu Ko. ya, memang nggak ada Gitu ya. nggak ada, ini kan hobi Gitu ya. waktu kecil mah hobi-hobi aja. Dan terus kuliahnya pun di accounting. Iya. Kuliah di accounting. Iya, terus kerjaannya juga di accounting. Waduh. Ya, oke. Jadi auditor dulu. Oke. Kalau musik kan bukan kerjaan sebenarnya, hobi. Oh, jadi sebenarnya sekarang Ko Joki ada rutinitas selain musik Enggak. gitu ya? Kalau musik ini kan hobi. Jadi kalau menyangkut Buddhis ya karena memang kita di lingkungan ini kan. Iya, itu musik hobi sih dari kecil. Hobi dari kecil gitu ya. Dan sekarang, nah gini deh, apa kuncinya arrange, nulis musik yang bagus itu, yang sampai sekarang kalau kita search di YouTube gitu ya, lagunya Sang Guru ciptaan Ko Joki gitu, kayaknya view-nya bisa, maksudnya lagunya legendaris banget gitu, di tiap wihara diputar gitu. Nah, itu kira-kira menciptakan lagu yang karya yang bagus itu menurut Ko Joki gimana? Nggak ada rumusnya loh. Iya, karena itu kan dari orangnya. Dia harus ungkapin. Dan dia harus bisa mengungkapkan. Terus dia harus bisa menuangkan lewat nada-nada. Ini karya apapun berarti? Iya, semuanya. Seni semua begitu. Dan itu punya ciri khas. Setiap pencipta lagu itu ada ciri khasnya. Seperti pelukis juga ada ciri khasnya. Iya. Berarti menciptakan branding yang ini tuh pas denger tuh, oh ini lagunya Ko Joki. Itu gitu bukan ya? Kita yang arrange atau gimana, itu bawaan sih kelihatannya. Apa adanya condong, gitu. Iya. Saya nggak pernah merekayasa. Direkayasa malah nggak enak didengar kali ya. Nah, itu ngalir aja. Ko Joki bergerak nih, misalkan Ko Joki kan memang sekarang ada pekerjaan rutinitas biasa nih. Nah, mulai beneran fokus nulis itu mulai dari kapan kok? Dari kecil juga udah suka lagu. Maksudnya sampai terjun ke dunia yang aku nulis gitu, dinyanyikan oleh siapa, mulai menciptakan lagu gitu? Dari umur belasan kali ya. Belasan ya? Ya dari SMP mungkin udah gubah-gubah dikit. SMA udah bikin lagu saya SMA. Oke. Nah, itu ada nggak sih kok mungkin Ko Joki kan misalkan hidup di persekolahan atau mungkin di dalam pergaulan gitu. Ada nggak sih kayak orang-orang kayak ngedoubt, kayak meragukan gitu, Ko Joki bikin musik gimana gitu. Nah, mungkin Ko Joki bisa cerita masa-masa pada saat digituin gitu dan buktinya bisa sampai sekarang gitu kok. Mungkin aja ada, tapi saya nggak pernah pikirin sih. Urusan masing-masing lah ya.
Saya nggak pernah pikirin orang lain. Oke. Mau bagaimana, saya hanya hobi. Oke. Dan hanya berbuat untuk ini aja, tujuannya biar ada lagu saya di wihara dinyanyiin, ada gunanya. Kalau banyak yang suka berarti taruhlah kita anggap nggak sia-sia. Apalagi berguna buat orang lain, saya juga senang sih. Senang gitu ya. Iyalah. Oke. Nah, gini kok. Ko Joki kan terlihat kayaknya sangat menikmati, sangat enjoy, sangat senang gitu ya. Menggeluti dunia ini. Ada nggak sih momen di mana Ko Joki, wah kayaknya aku nggak musik deh, nggak deh. Pernah nggak sih mikir kayak gitu, kayak mungkin melihat orang lain yang lebih bagus karyanya kah, mungkin gimana? Ko Joki pernah gitu terpikir di dalam hati dan pernah niat untuk mutus, stop deh, aku kayaknya nggak mau ngelanjut musik lagi gitu. Nah itu mungkin bisa diceritakan dan gimana Ko Joki bisa lanjut gitu. Oh, Menghadapi itu. kalau musik ya, musik mungkin enggak kali, tapi kalau musik Buddhis pernah. Tahun berapa ya? Tahun 90-an sekali, tahun 2000 sekali, tahun 2000-an sekali, udah berapa kali sih. Tahun 2000 itu kenapa saya bikin VCD Sang Guru sampai ke luar negeri? Karena saya udah mau pensiun. Jadi saya pikir geberes kali ini deh, saya bikin yang bagus-bagus, habis itu saya nggak mau deh, nggak mau bikin lagi. Ternyata bikin lagi. Terus 90-an sempat saya off, saya malah, saya nggak kemana-mana lah. Tapi situ lanjut lagi gitu. Oke. Nah itu pas ini nih. Oke, aku sering banget ketemu orang yang dia mungkin menurut dia ini momen terakhir dia all out gitu ya. Tapi abis itu udah deh, aku mau stop gitu. Nah itu Ko Joki mikir mau melakukan itu tuh kenapa kira-kira kok? Pasti ada dong yang membuat Ko Joki gimana kok? Jenuh. Karena udah kelamaan sering gitu kita di studio sering berhenti. Udah kita cuma hobi doang kok. Dulu itu kan kita saya kerja dulu accounting. Hasilnya kan buat modal bikin album. Di album ini kan kita kan bukan profit center. Saya kerja dulu. Terus kalau saya kerja di luar di perusahaan berarti kan bulanannya. Kalau saya kerja sendiri tahun 2000-an berarti kan kalau ada hasil saya pakai buat modalin ini. Gitu lama-lama jenuh juga ya, udah stop dulu deh. Oke, gini gitu. kok. Ngomong-ngomong soal jenuh nih, mungkin jenuhnya yang gini nggak sih kok, kayak oh kok gini-gini aja gitu. Oh aku mengharapkan, mengekspektasikan lebih besar gitu, bukan jenuh yang seperti itu gitu ya. Kelamaan sendirian soalnya. Orang lain pun nggak mau kok kerja apa. Ini kan bukan profesor, ini hanya hobi. Kalau orang nggak mencintai kerjaan ini nggak mau buang-buang uang gitu. Sama seperti hobi foto. Kan mau nggak mau dia mesti beli kamera. Invest kamera. Atau hobi yang lain lah. Hobi jalan-jalan, otomatis dia kan mesti keluar dana buat traveling. Nah, itu kan hobi namanya. Oke, jadi cuman kebetulan hobi ini dinikmatin sama orang lain. Hobi sama seperti hobi melukis misalnya, hasil lukisannya bisa dinikmatin, malah bisa dijual. Nah seperti itu. Nah tadi Ko Joki sempat ngomong soal invest ke sesuatu tuh ya. Nah pernah nggak sih Ko Joki mikir kayak misalkan Ko Joki pertama kali mau ngompos nih, nulis, mungkin butuh suatu perlengkapan gitu. Perlengkapan pertama yang Ko Joki masih ingat yang Koko beli apa? Yang buat mendukung yang mau Ko Joki lakukan? Studio. Ya harus punya studio, kalau enggak mahal loh. Sewa ya? Sewa itu mahal. Di luar itu saya anggap berapa ya? 500.000 juta. Nah 500.000 juta 600 setiap kali. Saya beli peralatannya dulu. Pernah nggak sih kok udah invest nih, udah sisihin duit gitu ya, udah pokoknya udah mencukupi, terus Ko Joki bilang tadi Ko Joki beli studio, beli perlengkapan semuanya. Nah pernah nggak sih pas kepake nih, misalnya udah menghasilkan karya nih, udah menghasilkan, misalnya istilahnya Ko Joki debut lah, oh ini loh karyaku. Nah terus tiba-tiba mungkin hasilnya tidak sebanding dengan apa yang Ko Joki keluarkan gitu. Ko Joki pernah menyesal nggak? Enggak pernah ya. Memang itu proses ya. Nah Ko Joki pas
merasakan hal itu tuh, yang pernah, oh kayaknya kok outcome-nya enggak sebanding dengan apa yang sudah saya keluarkan. Pernah kok, itu terakhir ini saya udah bikin satu album, paling lakunya cuma 25, maksimal 50. Yang bisa beli itu cuma Sunter doang dulu. Daerah Sunter. Enggak, Wihara Sunter. Oh, Wihara Sunter. Yang itunya apa tuh, bursanya. Oke. Di tempat lain udah nggak ada yang beli CD. Cuman saya bikin itu supaya ada ininya, maksudnya bisa dinikmatin. Mungkin saya bisa masukin ke YouTube atau apa, orang-orang bisa pelajarin lagunya, ada lagunya lagi, bisa diwihara, kita bisa perbendaharaan lagu-lagunya, lagu Buddhis. Jadi itu memang mesti modal mesti dikeluarkan. Kalau cuma lakunya 25 itu kan nggak sampai 1 juta, modal kita kan 20-an, 30-an. Iya. Waduh. Kalau makanya bagi produser gede pun nggak mau kok melakukan ini kok. Cuman kan saya kembali lagi hobi. Kan saya harus, kalau ngajak orang pun kasihan kali ya. Iya. Orang-orang mau begitu. Mungkin orang lain ngatain Ko Joki, wah Ko Joki ini kok, wah gila banget. Iya, memang orang bilang saya bodoh. Memang gitu kok. Makanya sekarang kan nggak terlalu ini. Oke. Itu pernah, tapi pernah juga memang lakunya misalnya 1.000, 2.000, dah bisa balik modal ya syukurlah. Tapi nggak semua begitu produk. Tapi kita harus jalanin. Kalau ada yang lebih, ada yang minusnya sampai berapa ya jalanin semualah. Habis itu kan sekarang udah nggak lagi saya. Sekali-sekali aja bikin. Itu lebih ke yang udah lama-lama gitu ya. Iya. Yang udah lama-lama diinikan kembali. Tapi kan gitu. Buktinya banyak gunanya buat orang kan. Betul. Ya kan dinikmatin orang banyak buat kan. Vihara. Kadang saya kalau ngerjain tugas juga kadang saya dengerin tuh kok. Kenapa? Musiknya Ko Joki. Kenapa? Pas saya ngerjain tugas, pas lagi ngapain. Kan? Berarti kan hasil saya dulu ibaratnya saya hobi saya kan ada gunanya buat orang. Iya, Dan itu panjang loh gunanya itu loh. Syairnya juga bisa didengerin. Kita berusaha kita menuangkan ide kita, cerita kita itu dengan hati kok. Sepenuh hati kita kok. Oke kok. Balik lagi kayak yang tadi kok, yang masalah balik modal dan lain segala macam. Nah, pernah nggak sih kok? Kok pernah di suatu titik kayaknya, wah ini produk kayaknya udah istilahnya tanda kutip ya, dalam tanda kutip gagal nih. Maksudnya ada nggak sih di titik dimana Ko Joki nggak bisa membuat lagi gitu, karena udah nggak ada dana gitu, udah nggak ada pertama ada dana balik modal enggak gitu ya? Enggak, santai aja sih. Oke. Biasa aja, saya nggak ngoyo juga. Itu kan hobi selewat. Terakhir sih enggak. Jadi pasti kalau ada niat pasti selalu ada jalan gitu kok ya? Sepanjang ini sih, iya sepanjang ini ya. Tapi enggak kok, saya nggak ngoyo begitu kok. Saya kalau pengen bikin, kalau enggak. Enggak gitu ya. Iya, enggak mesti. Simple gitu. Saya mesti bikin, saya mesti bikin nih, gini. Oh enggak, saya enggak gitu. Enggak gitu. Ya. Oke, luar biasa. Nah, pernah sih Ko Joki meragukan cara berpikir seperti itu sehingga Ko Joki pernah nih berpikir, wah kalau saya mikir gitu saya nggak berkembang dong. Enggak pernah mikir. Nggak pernah. Saya emang nggak pernah mikir apa-apa. Ngalir aja, hidup ngalir gitu aja. Ya dipikir jadi beban dong. Enggak lah. Buktinya saya sampai sekarang juga. Iya, sampai sekarang juga. Iya, nggak pernah mikir saya mah. Iya. Enggak. Oke. Yang penting kita nggak ngerugiin, kita hidup tidak merugikan orang lain. Itu mah anggaplah saya berdana ya kali ya. Karena kalau nggak berdana, siapa mau berdana? Betul. Kalau kelihatan ada hasilnya itu, kukira untuk mengcover seluruh pengeluaran saya nggak mungkin lah, nggak mungkin tercover. Nah, ini mungkin yang penasaran kok. Ko Joki udah rugi berapa? Nggak mikir. Nggak pernah ngitung. Itu bukan rugi sih, memang saya mau keluar duitnya. Oke. Misalnya gini contoh ya. Oke. Menarik. Dengerin guys. Kalau kamu kan ajak saya misalnya podcast begini. Kalau saya mau datang kan otomatis saya kan mesti mikir, saya datang ke sini, waktu saya, bensin saya atau apa, rugi nggak saya? Iya, kalau secara rasional gitu ya. Enggak, saya nggak. Kalau Nggak saya gitu ya. mau dan suka, itu bukan rugi namanya.
Orang saya Dengerin, saya guys. suka, aku pasti konsekuen kok. Itu konsekuensinya begitu. Kalau kita mau mengembangkan lewat lagu, terus kita modalin, apapun yang terjadi ya kita harus terima. Dan itu bukan rugi, itu udah konsekuensinya. Konsekuensi. Dan nggak boleh kita bilang, aduh gini ya, lah siapa suruh? Ya kita kan suka dan kita udah nikmatin. Maksudnya orang suka pun kita seneng. Sampai sekarang kalau hasil karya saya disukain orang, saya suka loh, saya seneng, saya nikmatin. Oh iya, saya nggak sia-sia ya. Gitu. Kalau ada yang di YouTube yang pakai lagu-lagu saya, yang pakai masternya, kalau di confirm dulu lebih bagus lagi. Itu saya beneran saya tadi baru mau nanya ke yang begituan loh. Karena itu kadang-kadang ada unsur apa gitu ya, siapa tahu hanya gitu-gitu dikit bisa meng-cover yang dulu, siapa tahu. Kalau enggak ya udah. Saya nggak masalah. Enggak. Langsung nih Ko Joki pernah nggak karyanya diklaim milik orang lain? Nah, menarik nih. Karya Ko Joki nih yang udah misalkan udah diciptakan dari banyak waktu yang lalu nih. Terus tiba-tiba ada yang datang ngeklaim, "Oh, ini karya saya." Enggak. Belum pernah. Kalau karya per lagu nggak pernah sih. Nggak pernah sama sekali. Kecuali orang ambil masukin YouTube atau dipakai orang di YouTube, saya nggak tahu dia monetize apa enggak, itu saya nggak tahu. Cuman kalau diklaim nggak pernah. Klaim belum pernah ya? Enggak. Nah, kalau Ko Joki berada saya maksudnya sampai detik ini loh ya, kan saya kan masih ada. Kalau saya udah nggak ada atau diklaim orang, saya kan nggak tahu loh. Iya, maksudnya yang sampai sekarang gitu. Mungkin nanti ke depan nggak tahu. Kalau gitu 100 tahun lagi, ya saya kan nggak mungkin umur saya sampai 100 kali. Betul. Zaman sekarang mana ada 100. Oke Ko, kita ngomongin tentang sekarang nih. Misalkan nih, Ko Joki ada di posisi itu tuh. Di posisi kayak karyanya saya, ini mungkin banyak nih. Yang di rumah berpikir kayak mungkin di kerjaan, sekolah, manapun. Yang pemikiran dia, karya dia, atau apapun yang punya dia, diklaim. Oh itu punya dia, maksudnya punya orang lain ini. Nah kalau Ko Joki nih gak harus soal musik deh. Misalkan Ko Joki dalam kehidupannya aja nih, misalkan interaksi pergaulan gitu. Nah terus misalkan tiba-tiba ada orang yang ngomong, oh itu karena saya. Padahal tuh sebenarnya karena Ko Joki gitu. Nah misalkan dah di musik di musik deh. Tapi nggak pernah sih. Iya kalau seandainya pernah gitu. Kira-kira apa yang akan Ko Joki lakukan? Saya penasaran aja. Saya jelasin aja. Kalau misal lagu saya dianggap lagu dia, saya jelasin aja. Terlepas dari orangnya mau percaya mau enggak ya terserah lah. Lagu mau bisa bikin lagi karena kita kan bikin lagu, pencipta lagu. Jadi ya bisalah bikin lagu lagi. Kalau yang bukan pencipta lagu yang sulit. Kalau dia nggak diklaim bukan lagu dia bikin lagu kan susah. Tapi kalau dia benar-benar pencipta lagu, ya lah bikin lagu baru aja. Enggak sulit. Tapi kalau bukan pencipta lagu, dibilang ini dapat klaiman orang lain. Kamu kok ini berdebat kan? Nah, sulit deh. Kalau bikin lagu lagi aja sulit ya. Kalau pencipta lagu kan, kukira ya bikin aja lagi. Kalau di ini bikin lagu aja lagi, tinggal bikin doang. Oke. Jadi karena benar kita bisa bikin lagu. Ya tunjukin sebenarnya Ko Joki ini emang Ko Joki bisa gitu. Gak usah tunjukin lah tuh, bikin aja. Enggak, maksudnya yang secara halus gitu, yang maksudnya nggak perlu juga. Saya udah nggak kepikiran begitu lagi, udah lama saya juga di mana-mana juga jarang ngomong-ngomong saya bikin lagu, nggak pernah juga, jarang banget saya ngomong gituan. Udah lama itu. Biasanya mungkin kalau nggak tahu ya kalau orang-orang lain, kalau saya jarang loh. Udah jarang saya ngomong gitu. Yang misalnya nih, Koko melihat teman Koko nih, yang kayak gitu tuh, oh dia gini-gini loh. Nah, apa yang Koko lihat dari dia, Koko rasakan di Koko, oh untung aku nggak kayak dia. Enggak juga lah. Apa manfaat yang? Duh, saya nggak mikirin deh, biarin aja orang lain deh.